air kelapa, halal haram, habis maghrib, udang, halal haram, habis maghrib, istri sendiri, halal haram, habis traweh, nafsu apa habis maghrib, habis traweh kan. Pilih sepuh, yang besar tidak tersebut gelar, yang kecil tidak tersebut nama. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu beliau-beliau untuk menerangi kota pada akhir tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemudaan, segenap aparatur pemerintah, kecil dan ke atas, DKM Masjid Nurul Huda, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Nurul Huda, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka kebahagiaan malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Baginda Rasul pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang pada acara ini mau bahagia. Saya tanya sama jamaah dulu, kita semua yang hadir malam hari ini mau bahagia atau tidak, Pak? Oh, pasti mau jawabnya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap kali sholat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita mau bahagia. Betul ya Bu ya? Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di acara ini harus punya 4 perkara. Berapa perkara, Pak? 4. 4 apa? Perkara. Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia di acara ini, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita di acara ini harus punya baitul wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Wih, tidak apa-apa, kalau salah. Punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya, Pak? Baginda Nabi mengajarkan rumah kita sesungguhnya adanya di hati kita. Kok bisa seperti itu? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya ladang, tapi kalau hati kita kecil, Pak, sempit rasanya itu. Maaf sekali. Berapa banyak teman-teman kita yang tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi yang tinggal di sana justru terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Kok bisa? Hatinya sempit. Tapi kita tengoklah saudara-saudara kita di seputaran masjid ini, rumah ya alhamdulillah sebatas punya saja walaupun tidak besar. Alhamdulillah. Bahkan beberapa kawan kita masih ngontrak rumahnya. Alhamdulillah. Masuk golongan makmur di kita ini. Rumah saja sama sumur. Ya kan makmur itu. Tapi maaf, Pak, karena saudara-saudara kita itu hatinya luas, besar, saya yakin di rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran.
maaf Bapak Ibu, dari rumah Nabi yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tangga melaksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Nah, sekarang ini yang bikin celaka apa? Sudah rumah ngontrak, hati sempit. Kiamat namanya itu, Pak. Itu terkena 2 penyakit, Pak. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. SMS. Itu orang kalau kena penyakit itu, Pak, insya Allah sama gemuk jauh, Pak. Nggak akan bisa gemuk. Kenapa? Lihat orang susah senang, melihat orang senang susah. Suami baru capek pulang kerja sampai rumah, istri laporan, Pak, tetangga kita habis ganti televisi loh, meriang semua, nggak diapa-apain, meriang. Dibawa ke 24 jam ke klinik, sampai klinik dapat SMS temennya ganti auto, diinfus. Yang saya khawatir apa? Ketika mau masuk jarum infusan dapat telepon temennya beli rumah baru, mati akhirnya. Tersiksa oleh perasaan. Nah, makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini kan penyakit bahaya, Pak. Betul. Ayo, ini kan maaf sekali lagi, Pak. Kalau kita mau jujur, tadi subuh saya bilang bahwa akhir-akhir ini kita di Banda Aceh ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita akan dijauhkan, akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari hadapan Allah. Ini contoh nih, yang sekarang kita lagi khawatir ya. Banyak dari kita yang ketika kena penyakit jasmani langsung buru-buru kita ke masjid berobat. Gak cukup dokter umum, cari dokter spesialis. Gak ada di Aceh, berangkat ke Malaysia. Padahal penyakit jasmani. Tapi kita di sini kalau sudah terkena penyakit rohani, banyak dari kita yang sering merasa tidak terjadi apa-apa terhadap hidup kita. Ya kan, kayak sekarang ini, pandemi COVID, corona. Betul. Kita semua saya yakin khawatir dengan adanya corona ini. Tapi boleh saya tanya, Pak, yang paling berat dari corona itu apa? Orang yang kena corona yang paling parah itu kenapa? Mati kan? Selesai urusan. Kalau itu apa bedanya sama penyakit lain? Gagal jantung, mati juga. Gagal ginjal, mati. Mati meninggal. Ya, yang bilang meninggal kita baca sama-sama. Inna sholati wa nur wa ma mati meninggal. Mati. Gak ada waktu sholat wa ma meninggal. Gak ada. Yang terparah dari corona hari nanti, Pak, selesai urusan, Pak. Belum pernah saya belajar sama guru-guru saya. Ketika penghuni neraka ditanya, kenapa kamu pernah masuk neraka? Corona, Pak. Gak ada. Gak ada. Tapi kita lihat, Pak, penyakit rohani. Contoh, krik. Ya. Ada nggak di sini yang senang sama orang krik? Ada apa tidak? Tidak ada. Walaupun kadang-kadang kita pun suka kredit. Ya kan? Tapi
Makanya kalau mau jujur, seharusnya penyakit kronis kita di Indonesia ini bukan corona. Penyakit yang paling kronis masyarakat Indonesia itu 3 sebenarnya. Kalau orang tua saya bilang kudis, kurap, kutil. 3 nih, kudis, kurap, kutil. Sumbernya satu nih, sumber penyakitnya apa? Kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya satu, kuman, kurang iman. Jangan tanya dalil ya Pak, nggak ada dalilnya ini Pak. Ini mau tak kasih orang tua saya aja. Jangan ditanya dalilnya apa sakit, nggak ada dalilnya. Mau tak hati. Tapi boleh tak sekali? Apa penyakit kita pertama? Kudis, kurang disiplin Pak. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris nggak pernah punya disiplin. Di berbagai macam bidang. Bukankah kalau kita mau sadar, seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Iya kan? Syahadat, mengajarkan apa syahadat? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi nabi, maka kita wajib juga boleh percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi kita tengok sekarang, betapa disiplin kita saat ini sama Allah sudah lentur, bahkan luntur adanya. Apa buktinya Syauki? Sholat benar, kita menghadap kiblat, tapi begitu lagi PPKM ini, akhirnya kita cari ubah. Kita campurlah bacaan dalam Fatihah. Iya kan aku enggak nasta'in. Allah. Ayo dimaaf. Kalau mau jujur Pak, berapa banyak dari kita Pak yang baru ingat lagi sama Allah di saat kepala kita sudah terbentur tembok. Kalau sudah begitu tembok, yuk baru ingat lagi Allah. Artinya apa? Berapa banyak di PPKM ini Pak? Kita ini banyak dari kita baru ingat sama Allah di saat kita sedang punya masalah. Kalau lagi ada masalah, ya Allah cakap kita Pak, zikir tak berhenti-berhenti Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang, pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Bukankah sahabat sudah mengajarkan kepada kita, kalau memang kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai Muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tauhidnya mantap, imannya hebat. Disiplin keyakinan, syahadat mengajarkan disiplin keyakinan. Sholat yang minimal setiap hari ini 5 kali, minimal 5 kali kita laksanakan. Mengajarkan apa sholat? Disiplin waktu. Allah luar biasa Islam. Coba dimaaf, seumpama Pak Polisi, Pak TNI atau ASN satu hari 5 kali laporan kepada atasannya, masa iya sih para ASN, para polisi dan TNI masih mau laporan yang gak enak-enak? Sehari 5 kali laporan sama atasan, masa masih berani laporan
waktu. Puasa Ramadan mengajarkan apa Ramadan? Disiplin makan minum. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau kita jadikan perut kita sebuah mesin. Sebuah mesin itu Pak, kalau dipaksa kerja 1 kali 24 jam kali 365, belum ada 3 bulan pasti jebol Pak. Betul. Perut kita begitu Pak, makanya baginda Nabi mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Luar biasa ajaran Islam. Apa yang diajarkan Ramadan kepada kita? Jangan bicara sesuatu yang haram, yang halal sekalipun kalau memang belum waktunya kan nggak boleh kita makan. Betul kan? Pak, ya Mas, belum makan. Saya tanya, nasi halal atau haram? Halal. Habis maghrib ada waktunya. Air kelapa halal atau haram? Halal. Habis maghrib. Udang halal atau haram? Halal. Habis maghrib. Istri sendiri halal atau haram? Halal. Habis taraweh. Nafsu apa habis maghrib? Habis taraweh kan? Coba kita tanya. Dari 3 itu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Islam berdiri di atas kedisiplinan. Betul. Tapi sekarang disiplin kita masyarakat Indonesia macam disiplin anak-anak muda kita kalau naik motor. Anak-anak kita kalau naik sepeda motor 12 kali kalau naik motor. Dan pakai helm bukan. Kebetulan lampu merah terus ada pas sekali ada Pak polisi. Stopinlah semua polisi. Print, pinggir langsung. Iya Pak. SIM, iya Pak. STNK, oh ada Pak. Kamu tahu itu lampu merah kan? Tahu Pak. Kenapa kamu nggak pergi? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Tuh disiplin kita tuh, ya. Disiplin kita masih kayak begitu tuh Pak. Bisa disiplin kalau lagi ditongkrongin sama polisi, baru kita tertib berkendaraan. Nah kita bicara global, maaf saya. Kenapa sih di Indonesia ini sekarang tingkat korupsinya justru makin memprihatinkan? Bukankah di Indonesia sudah ada polisi, sudah ada TNI, sudah ada hakim, sudah ada MK, sudah ada KPK? Tapi ada itu semua, justru korupsi makin tinggi, bukan makin turun. Kenapa ini terjadi? Karena mental pejabat kita di Indonesia sekarang mental disiplin yang takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Betul. Sekarang ini kita lihat Pak, korupsi sudah berjamaah. Di saat masjid sekarang ini berjamaah disuruh jaga sholat, disuruh merenggangkan, korupsi malah merapat berjamaah sekarang. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Korupsi berjamaah. Ya, saya istirahat sebentar. Ketika beliau lagi mengajar satu malam habis maghrib, ya sudah. Ketika beliau lagi mengajar habis maghrib, tanpa disadari masuk sholat. Beliau berdiam sejenak, kemudian melanjutkan pengajarannya. Selesai pengajaran, ada santrinya rupanya yang tidak merasa cukup puas. Bertanyalah sang santri kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ada apa anakku? Bukankah amal yang paling baik itu sholat di awal waktu?
kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ini maaf ya, kita jadi masyarakat Islam pada saat ini nyaris tidak pernah punya manajemen. Apa buktinya? Kita bangun masjid bisa bagus besar, tapi bagaimana menghidupkan masjid kita? Ini maaf ini, qulil haq walau kana murran. Saya berdiri di atas itu. Kita sering kalah dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah kita. Saya punya kenyataan pahit di Jakarta. Di dekat rumah kami itu ada sebuah gereja kecil, namanya Gereja Gandaria. Ya Allah, jamaahnya itulah sebanyak jamaah masjid kita ini. Hanya beberapa ratus saja. Tapi yang saya bikin iri sama gereja tersebut apa? Kegiatan gereja tersebut sudah mulai hampir setiap hari ada. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian gereja. Masjid-masjid kita ini kan masih banyak, Pak. Masjid Jumat pagi jam 9 buka. Masjid Jumat sore jam 2 tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang di sini tempat kita. Betul. Makanya kan prihatin sekali. Baginda Nabi sudah membaca lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Saya di zaman ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu masajiduhum akhirah wa hiya dharbu minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita saja. Oh, dulu di Aceh itu Islamnya besar. Kapan, Pak? Dulu. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Al-Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Tadi awal saya sudah bilang, hanya nggak lebih dari 4% saja yang mampu dan mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang lebih sedih, kita sering memilah dan memilih mana yang kita mau amalkan dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Betul. Saat itu masjid-masjid bagus, saat musola-musola lega-lega, surau-surau pada hebat-hebat. Tapi saat itu fungsi masjid, musola dan surau kosong dari pancaran sinar hidayah. Allah, ayo kita tengok ke sini. Apakah hal ini sudah terjadi di Aceh dan sekitar kita ini? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika hendak masuk ke satu kampung, ketika beliau masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat cuma 2 perkara. Apa? Masjid masih lebih bagus daripada rumah sekitar, dan anak-anak muda, anak-anak kecil masih mau berlarian di dalam masjid. Kalau Imam Syafi'i masuk ke kampung menemukan 2 hal tersebut, beliau keluar dari kampung itu melakukan perjalanan lagi dengan hati yang berbunga-bunga. Kenapa? Islam masih akan lama di tempat tersebut. Betul. Ini kan sekarang ini kenapa? Dengan dari kita mengukur kehusuan sholat kita, anak-anak kecil kita sekarang tak boleh lagi main di masjid. Allah, kita lupa. Bahkan baginda Rasul sendiri ketika sedang melakukan sholat, saat sujud, cucu beliau Sayyidina Husain itu naik ke pundak beliau. Beliau tunggu sampai Sayyidina Husain itu turun dari pundaknya, beliau lanjutkan kembali sholat. Selesai sholat, apa baginda Nabi marah? Enggak. Kenapa? Ya memang anak kecil kodratnya untuk bercanda, untuk bermain-main. Jadi saya berharap nih, dengan DKM-DKM yang ada di kita ini, kalau ada anak-anak kecil lari-larian di masjid, jangan dimarahin, Pak. Kenapa? Itu akan menimbulkan traumatik dalam diri mereka nanti.
Biarkan mereka berlari, bahkan baginda Nabi mengajarkan Sayyidina Hasan Husain main pedang itu kan di dalam masjid juga. Oh, saking anak-anak kecil itu kan berisik, dia memang sudah tugas mereka, Pak. Nanti sholat kita nggak khusyuk, kekhusyukan sholat kita bukan dilatih saat sholat berjamaah, Pak. Makanya ada ibadah sunnah, latih kekhusyukan kita dalam sunnah. Makanya ketika mau masuk sholat wajib, biasakan hidupkan sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, supaya pikiran kita awal-awal yang masih melenceng jatuhnya di sholat sunnah rawatib. Jangan salahkan anak-anak kita nih, sekarang anak-anak kita main di masjid dimarahin, sehingga dalam pemikiran mereka, apain di masjid domelin, kita nongkrong aja di luar. Dimaaf Pak, saya sendiri bikin penelitian. Ternyata kenapa sekarang para pemuda-pemuda yang usia 30 sampai 40 tahunan nggak mau menghidupkan sholat masjid di masjid, nggak mau menghidupkan di masjid. Rata-rata mereka punya trauma Pak, karena kecilnya dimarahin sama murid masjid. Ini kita harus sadar. Ya, bercanda memang tugas mereka, pun bercanda ini masih kecil. Soal nggak khusyuk, Rasulullah saja nggak marah Pak, kita jadi naikin ketika sedang sholat. Lebih hebat mana kita sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, saya cuma ingin berpesan saja, tidak berani saya memberikan nasihat. Kalau kita mau belajar sholat khusyuk, latihlah saat sholat sunnah, bukan di saat sholat wajib. Sebelum ujian pun kan kita ada ulangan-ulangan, ya kan? Nah itu pelatihan kita untuk melakukan kekhusyukan sholat, bukan saat sholat wajib. Kalau adik-adik saya yang kecil-kecil diomelin, Pak, dimarahin, ada timbul lagi traumatik, mereka nggak akan pernah mau masuk masjid lagi nantinya. Akhirnya banyak yang pada kumpul di warung-warung kopi sekarang ini anak muda kita. Betul? Ayo, ingat bagaimana Islam nanti di Aceh 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan di pundak Bapak Ibu sekalian, tapi di pundak anak-anak kita jawabannya. Allah tidak akan menghapuskan Islam dari dunia, itu pasti Pak. Pasti, walaupun cuma 1-2 orang. Tapi kan tidak ada satu pun janji Allah, tidak ada satu pun jaminan dari baginda Nabi, Islam masih akan ada di Aceh ini kalau anak-anak mudanya sudah tidak mau lagi menghidupkan agamanya sendiri. Ayo, didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak kita. Mimpi kita di Aceh ini punya generasi-generasi muda yang Qur'ani. Kalau kita sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak kita, dan maaf, jangan pernah kita berharap masjid kita bakal perlu diisi anak-anak muda yang menghidupkan sholat berjamaah kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Ya, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Ayo kita makmurkan lagi masjid-masjid kita, kita bawa keluarga kita. Bukankah baginda Nabi mengajarkan bahwa masjid pusat kegiatan umat? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang kedua, kurang rapi, nggak pernah punya manajemen kita. Masjid-masjid kita ini nggak berbagai yang disebut bagus nggak museum Pak? Bagus. Tapi apa isi museum? Barang-barang antik. Banyak masjid-masjid kita di Aceh tercinta ini Pak, yang isi 50 tahun ke atas. Barang antik. Ayo, kita atur lagi manajemen kita, jadikan masjid kita ini sebagai pusat kegiatan umat. Setuju? Yang kedua. Yang ketiga apa?
kita ini jadi masyarakat yang cepat heran, mudah takut Pak. Ada aliran baru, ada aja yang itu. Ada nabi palsu, ada aja yang itu. Betul. Lama kita punya menteri agama mengumumkan ada namanya Pak Allah Akbar. Luar biasa. Apa lagi? Makanya saya berharap mumpung kita diajari masih banyak lembu-lembu ini, mumpung diajari masih banyak ulama-ulama, ayo kita ambil ilmunya beliau. Ingat bedanya ilmu dunia sama ilmu akhirat. Ilmu dunia semakin kita banyak baca, semakin pintar kita dibuat. Semakin banyak tahu, semakin pintar kita dibuat. Tapi efek samping dari ilmu dunia apa? Semakin sombong kita dikerjakan. Maaf sekali, maaf. Tidak ada seorang profesor manapun yang mau dipanggil bapak. Bapak, saya ini profesor, tahu? Bapak. Ini kejadian. Tapi lihat ilmu agama. Semakin kita banyak baca, semakin bodoh kita dibuatnya. Ternyata kita tidak tahu apa. Tapi efek yang paling cantik dari ilmu agama, semakin tahu kita dikerjakan. Tidak ada satupun orang alim yang merasa dirinya alim. Orang yang alim benar seperti ilmuwan, makin berisi, makin runduk adanya. Boleh tanya sama tuan-tuan guru kita. Silakan Bapak tanya, Pak, apa kemudian pada semua alim? Jawabannya sepakat semua. Masih banyak yang lebih alim dari saya. Tapi kalau ilmu dunia, saya bilang tadi, Bapak, saya puluhan tahun makan bangku sekolahan, emangnya raya. Nah, sumber dari 3 penyakit tersebut apa? Kurang iman. Yuk, di pengajian malam hari ini kembalikan lagi tingkat iman kita kepada Allah. Saat ini kan kita bahkan dalam ibadah saja masih curang. Ibadah kita sama Allah itu masih curang. Apa buktinya sobi kita curang sama ibadah kepada Allah? Ayo saya tanya sekarang, berapa banyak dari kita Pak, saat ini, termasuk saya ibadah kita ini masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Ini kan curang. Kita lupa bahwa surga dan neraka itu makhluk, manusia makhluk, gunung makhluk, laut makhluk. Yang namanya makhluk cuma tunduk kepada yang mencipta. Jadi kalau Allah itu kita masuk ke dalam neraka, walaupun kita banyak berbuat baik, maka neraka insya Allah nggak akan terasa panas. Contoh Nabi Ibrahim diceburi ke dalam api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Kenapa? Api cuma makhluk dan makhluk tunduk akan perintah Allah. Itu ibadah kita, makanya saya bilang curang. Ya. Belum sampai tingkatan ibadah kita ini sampai pada kalimat, apakah dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini Allah ridho atau tidak? Bukankah, maaf sekali, maaf Bapak Ibu, tanpa 2 perkara ini rasanya sia-sia kita tinggal ibadah aja ini. Tanpa 2 perkara ini mubazir kita tinggal di provinsi Aceh ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Maaf, betapapun Bapak Ibu punya uang 2 miliar. 2 miliar banyak atau sedikit sih? Mesti PPKM begini. 2 miliar besar. Tapi maaf Pak, ketika Allah tidak ridho, nggak akan enak rasanya 2 miliar itu. Apa disebutnya itu? Rezeki? Bukan, tapi istidraj.
Allah tetap kasih kita nikmat, tapi itu buat nikmat dunia. Nanti di akhirat semua akan diperhitungkan di hadapannya. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bentuk nikmat sebagai sesungguhnya nikmat, atau justru sebagai istidraj buat kita? Memang istidraj seperti apa seperti ini? Contoh mudah saja buat istidraj. Kita punya anak kelas 3 SD. Di tengah perjalanan, beliau ngambek, minta maaf, merajuk, minta maaf. Sebagai orang tua yang baik, sikap bapak memberikan atau tidak? Memberikan atau tidak? Usia baru kelas 3 SD, minta sepeda motor. Diberikan atau tidak itu sepeda motor? Enggak. Tapi kalau anak kita merajutnya setiap hari, kan kita bodoh. Akhirnya lama-lama ya sudahlah, saya beli, terserah kamu mau apa. Itu istidraj sebutannya. Itu istidraj. Allah kasih kelebihan kita dalam urusan dunia, tapi Allah tidak ada kerinduan Allah kita. 2 miliar kalau Allah nggak ridho, nggak akan enak rasanya. Betul kan? Tapi walaupun kita di Aceh ini cuma punya uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho, nikmat rasanya. Emang saya salah? 2 miliar Allah nggak ridho, 6 miliar Allah ridho. Kira-kira pilih mana? Lo yang ini ya, cuma ngayal saja kok. Bu, kalau menghayal itu jangan yang tanggung-tanggung. Kenapa? Syukur-syukur ketika lagi menghayal, malaikat Ridwan lewat, malaikat rahmah lewat, mendengar hayalan kita, nyampe kepada Allah, kan jadi dikabuli. Amin. Jadi kalau menghayal itu jangan tanggung-tanggung, sekalian besar. 2 miliar Allah nggak ridho, 6 miliar Allah ridho, pilih 6 miliar. Ini kan kadang-kadang kita disuruh pilih susah. Ayo, kira-kira ibu pilih mana? Makan singkong beneran atau makan roti mimpi? Pilih mana? Mendingan makan roti beneran. Jika